Selamat malam, Padre Fidelis. Sudah Selamat masuk. malam. Ya, ya. Ya, ini co-spiritual director kita adalah Padre Fidelis Mendrova OFM Kapusin. Baik, kita akan mulai. Selamat malam, Padre Fidelis terkasih. Malam. Selamat malam, saudara-saudari para devosan dan saudara-saudariku yang baru bergabung malam hari ini. Kita akan belajar bersama para misionaris harapan, ya, yang akan dibawakan oleh co-direktur spiritual kita. Ya, silakan Padre, bisa dimulai. Baik, nanti saya minta bantu nanti siapa yang baca teks kitab suci ya. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Pak. Kedengaran? Ya, Kedengaran? ya, Baik. ya. Pada malam ini kita akan memulai pelajaran pada bulan Juni ini dengan tema para misionaris harapan. Nah, dari judulnya ini sangat bagus sekali, maka teks kitab suci juga yang eh, disediakan, nanti kita mohon siapa yang bersedia membacakan, silakan. Bacaan menurut Matius. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak berkatanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih atas bacaan teks yang sangat menarik. Mari kita melihat apa makna dan pesan teks yang baru saja kita dengarkan. Yang pertama, situasi-situasi yang digambarkan dalam Injil adalah merupakan gambaran konkret situasi kemanusiaan kita. Kita sering mengalami gangguan setan yang menyamar lewat berbagai godaan yang ada di sekitar kita, bahkan juga di dalam diri kita sendiri. Kalau ada peperangan di antara kita, di hati kita sendiri, itu juga ada suara dari roh jahat, ada suara dari roh Tuhan yang disebut suara hati. Bisa juga lewat badai kehidupan yang dahsyat, di mana kita susah untuk keluar dari situasi itu. Maka akibatnya kita bisa lumpuh, buta, dan tuli terhadap situasi hidup kita. Kita bisa melihat ketika para murid dilanda badai dan gelombang laut yang sangat menakutkan, maka Yesus pun dilihat sebagai hantu. Itulah kalau
badai dahsyat menghantui hidup kita. Bahkan bisa mengalami kematian iman yang dalam. Ada beberapa pengalaman di sekitar kita yang baru-baru ini ada seorang eh, tidak jauh dari paroki ini, dia punya masalah hidup yang luar biasa karena judi online. Dia punya utang di mana-mana, maka tiba-tiba istrinya menemukan dia sudah gantung diri di belakang rumah. Itu bukan orang tidak percaya, dia orang percaya. Bahkan sering dia mewartakan kabar sukacita. Tapi ketika mengalami kematian iman yang dalam, hilang segala pegangan. Lalu, apa yang harus kita buat? Tadi dikatakan dalam teks, minta kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya, kita tidak mampu mengerjakannya sendiri. Maka, Allah kita yang kita imani adalah Allah yang peduli. Tidak membiarkan kita sendirian. Next. Tadi dalam tema kita, para misionaris yang berpengharapan, lalu mengapa harapan? Nah, inilah juga termasuk pokok iman kita, yaitu ada harapan. Mengapa? Karena dunia ini bukan realitas yang sudah selesai, tidak. Ada yang berpikir nanti di dunia ini sesudah selesai, tidak ada lagi apa-apa, maka ada yang berpikir ya, gunakanlah kesempatan ini, bersenang-senanglah, nikmatilah, karena selesai di dunia ini. Ada yang berpikir seperti itu. Padahal dunia tidak menyediakan jawaban definitif atas pertanyaan manusia mengenai realitas terakhir. Tidak ada. Dunia tidak akan menjawab itu. Manusia terdapat potensi asli untuk terarah kepada akhir yang definitif. Di dunia manusia berziarah menuju tujuan akhirnya. Jadi kita hanya sementara di dunia ini. Maka manusia ada yang disebut musafir dan perantau di dunia ini. Fransiskus Assisi, kita sebagai, dia katakan kepada saudara-saudaranya, kita sebagai perantau, musafir. Di bumi ini hanya mendirikan tenda. Jadi sehebat apapun rumah kita, sebagus apapun, ya dikatakan kita hanya mendirikan tendanya sementara. Kita tidak akan bawa itu semua. Ia hanya mampir di dunia dan harus meninggalkan tanah asing menuju tanah terjanji. Maka jangan kita mati-matian mempertahankan itu semua, karena itu hanya rumah kita sementara. Ada satu motivator, itu Bon Sanchez, mengatakan ada 7 langkah untuk tetap berpengharapan. Yang pertama dikatakan, bersyukurlah bahwa Anda masih hidup. Ya, kita bersyukur. Bersyukur 2, bersyukur atas berkat terbesar Anda. Kita ini diciptakan luar biasa. Jadi kita bersyukur atas berkat terbesar yang kita dapatkan dari Tuhan. Yang ketiga, bersyukur atas hal-hal yang sudah dimiliki. Jadi syukuri apa yang dimiliki. Ada pernah seorang anak yang disuruh ibunya untuk berdoa, lalu kata anaknya yang baru umur 5 tahun itu, dia katakan, Bu, bagaimana saya harus berdoa? Ya, dikatakannya, masuklah ke dalam kamarmu, nak. Lalu satu-satu apa yang ada di kamarmu itu, syukuri kepada Tuhan. Lalu dia mulai. Setengah jam, dia sudah capek, lalu kembali kepada ibunya. Bu, saya capek. Sudah selesai kamu syukuri semua? Belum setengah pun, Bu. Nah, itu.
Nah, anak diajari mensyukuri apa yang dimiliki. Yang keempat, ubahlah kosakata. Pilihlah kosakata yang positif. Jangan memikirkan yang negatif, memikirkan yang jangan saya celaka kalau saya pergi bagaimana. Jadi kalaupun dipenuhi pikiran-pikiran seperti itu, maka kita tidak berpengharapan. Yang kelima, tulislah sebuah rencana perubahan. Jadi kita tidak seperti itu saja mulai dari tahun kemarin begitu-begitu terus, tidak pernah berubah. Kalau terus-terus marah-marah terus, tidak pernah berubah, tidak ada senyum. Tulislah sebuah rencana perubahan. Yang keenam dia katakan, terus lakukan sesuatu, jangan diam saja. Kreatif. Ada seorang pasangan suami istri yang sudah tua, sudah lama juga mereka menikah. Lalu suaminya mengatakan, mengusulkan, baik, kita sekarang mau berubah. Lalu apa berubahannya katanya? Ya, kita berubah tempat duduk. Yang selalu kamu duduk selama ini di situ, saya ya harus duduk. Kita berubah. Kita tukar. Itulah. Jadi walaupun kecil, tapi ada satu perubahan. Tidak monoton, tidak rutinitas. Gitu. Lalu yang ketujuh, ubah teman pergaulan Anda. Ya, jangan teman terus yang bergosip, yang membicarakan orang lain. Carilah teman yang orang yang berharap, yang punya pegangan hidup. Akan nyambung. Karena kalau lingkungan kita orang-orang yang sering membicarakan orang lain, pesimis, maka kita tidak masuk dalam kelompok orang yang berpengharapan. Maka Santo Agustinus, dia mengatakan tentang manusia peziarah. Ya. Di dunia manusia adalah berziarah. Ia musafir seperti yang dikatakan oleh Santo Fransiskus tadi. Ia musafir dan perantau. Mendambakan damai utuh dan sempurna. Tidak ada di dunia ini, walaupun bisa kita nikmati. Tetapi nanti keutuhannya, kesempurnaannya, ia bersama Bapa yang kekal di surga. Lalu katanya manusia hidup kini dan sekarang, namun mata batin terarah kepada realitas di sana dan nanti. Jadi itulah kontemplasi yang dikatakan di bawahnya aksi nyata sekarang, action, tetapi dengan kontemplasi ke depan. Jadi jangan berorientasi terus ke belakang pada masa lalu, pandanglah ke depan. Itulah kontemplasi. Kita memandang bagaimana keindahan Tuhan, bagaimana kehidupan kekal. Lalu kita sebagai orang Kristiani, kita punya pengharapan. Ya, maka dikatakan iman, harap, dan kasih. Itu ada. Jadi kita orang Kristen sesatu itu 3 kunci itu. Iman, harap, dan kasih. Nah, orang Kristiani yang berharap, jiwa manusia terbuka pada persekutuan dengan Allah. Ya. Manusia bagaikan partikel kecil namun berharga di hadapan Tuhan. Manusia mendambakan penciptaan. Jadi kita di dunia ini nanti kalau kita sudah beralih, kita rindu kembali kepada Allah. Saya sering kalau saya beri renungan kepada kalau ada orang meninggal, saya katakan kita rindu kembali kepada Allah, pulang. Rumah kita yang sebenarnya itu di rumah Bapa. Jadi kita rindu untuk berjumpa dengan Allah. Itulah harapan Kristiani. Kemudian dalam dokumen Konsili Vatikan kedua sudah dikatakan di situ bahwa kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan kita semua adalah kegembiraan dan harapan, duka, dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka, kecemasan para murid Kristus. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tidak bergema di hati mereka.
Jadi itu Lumen Gentius. Dan dalam Gaudium et Spes. Jadi kegembiraan harapan adalah kegembiraan kita. Jadi kepedulian kita juga, terutama bagi mereka yang menderita dan miskin. Jadi kita menjadi harapan juga bagi mereka. Duka mereka adalah duka kita. Ya, keceriaan mereka adalah keceriaan kita. Lalu Paus Fransiskus ia menyatakan bahwa dunia kita saat ini, ya, yang kita sedang berziarah ini adalah dunia yang terluka. Mengapa? Dan itu juga dikatakan oleh Padre Pio juga pada kesaksiannya. Dunia kita sedang terluka dan tidak sedang baik-baik saja. Ya, lihat sekarang di mana-mana perang, belum selesai perang Rusia dan Ukraina. Ditambah lagi sekarang dengan Israel Palestina. Jadi kita terluka. Kemudian batas-batas ras, budaya dan agama, lalu intrik-intrik politik, kekuasaan dan kepentingan ekonomi serta konflik politik telah menutup ruang relasi ciptaan. Ya, kemarin belum hilang dari ingatan kita bagaimana mahasiswa-mahasiswa berdoa rosario lalu dibubarkan, bahkan terjadi kekerasan. Ini masih terjadi. Lalu bagaimana masalah yang terjadi mengenai ada film 7 hari Vina itu yang sekarang terjadi kemarin di Bandung, muncul sekarang, dan ini suatu hal yang sangat mengagetkan kita, bagaimana kejahatan itu betul-betul dijalankan secara masif, ya. Sehingga yang tidak bersalah pun sungguh menderita di penjara. Lalu ibu bumi merintih kesakitan karena setiap penghuni tak saling peduli. Seolah-olah ya selamatkanlah dirimu. Ya, tidak ada kepedulian. Bahkan terjadi di mana-mana penindasan. Kemudian tanah, udara, api, dan angin sebagai elemen utama rumah bumi kita telah menjadi sasaran eksploitasi. Hanya demi mencari keuntungan. Kemudian kultur dunia sekarang ialah kesuksesan dan keuntungan, bukan berbagi dan solider. Akhir-akhir ini ditawarkan kepada KWI untuk mengurus izin tambang. Nah, itu. Ini sekarang, jadi memang yang menguntungkan sekarang tambang. Di sekitar saya ini tambang emas, tambang batu bara, lalu kerusakan lingkungan luar biasa. Kemudian banyak relasi dibangun dengan motif keuntungan, bukan sebagai realisasi diri dan cinta kepada sesama. Jadi selalu ditanya, apa kalau saya nanti kumpul di situ, apa keuntungan? Inilah dunia kita yang terluka. Maka tak usah kita putus asa. Kita punya pengharapan. Mengapa? Karena Allah kita peduli. Allah telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Daging itu adalah lemah dan rapuh. Maka Yesus hadir bagi dunia yang terluka. Ia memulihkan corak relasi. Ya. Kalau baca-bacaan minggu ini dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, Yesus mengubah itu. Maka dia katakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dia ubah relasi itu. Ya. Yesus menyembuhkan luka dunia dengan kasih. Ya. Dia mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itulah perintah yang pertama. Dan kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka dalam kasih, perbedaan menjadi sebuah harmoni. Itulah Allah yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus yang menyelamatkan kita. Maka Yesus itu luar biasa, melampaui batas-batas buatan manusia. Sehebat apapun buatan manusia,
Yesus, Putra Allah itu melampaui itu. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Itu Lukas 10:29. Lalu agama telah membentuk gambaran tentang Tuhan sebagai penguasa, sehingga manusia takut dihukum. Yesus membawa etos baru. Orang Samaria yang baik hati adalah figur, tanda kerahiman Tuhan. Yesus adalah wajah Allah yang bersolidar, berempati dengan kita manusia. Maka dia katakan kepada ahli Taurat itu, pergi dan berbuatlah demikian seperti orang Samaria itu. Kata Yesus, memberi amanat. Dan bukan hanya kepada ahli Taurat, kepada kita juga diamanatkan itu. Maka contoh orang kudus dalam, dan itu yang kami ikuti baik Padre Pio juga, yaitu Santo Fransiskus. Perjumpaan Fransiskus dengan orang kusta. Beginilah Tuhan menganugerahkan kepadaku, saudara Fransiskus, untuk melakukan pertobatan. Ketika aku dalam dosa, dalam dunia ini, aku merasa amat muak melihat orang kusta. Maka dia jauhi. Akan tetapi Tuhan sendiri mengantar aku ke tengah mereka, dan aku merawat mereka penuh kasihan. Setelah aku meninggalkan mereka, apa yang tadinya terasa memuakkan, berubah bagiku menjadi kemanisan jiwa dan badan. Dalam wasiatnya 1-3. Itulah pengalaman Fransiskus. Lalu kemudian, ia mengatakan, kemudian pencipta suci kerendahan hati ini mutlak itu pergi kepada orang-orang kusta dan hidup bersama dengan mereka. Ia melayani mereka semua dengan amat sungguh-sungguh demi Tuhan, dan ia membasuh segalanya yang membusuk, membersihkan luka-luka mereka, bahkan membersihkan nanah dari luka-luka itu. Itu Thomas Celano. Ya, sama juga yang dilakukan Ibu Teresa di Kalkuta di India. Ya. Jadi dari belas kasih menuju perjumpaan. Jadi Fransiskus Assisi merupakan model gerakan pembaharuan di tengah dunia yang terluka pada zamannya dan disable dalam dunia terluka ini. Yang dibutuhkan manusia adalah keberanian keluar dari ketakutan-ketakutan akibat stigma sosial, di mana tembok-tembok pemisah itu telah membuat manusia takut. Maka harus keluar dari situ. Seperti diserukan Paus Fransiskus, cara hidup Fransiskus Assisi menginspirasi harapan akan etos kemanusiaan baru. Maka ia memakai, ketika dia ditabiskan jadi Paus, ia memakai nama Fransiskus. Lalu Padre Pio juga menyatakan keinginannya untuk menjadi seorang misionaris sejak ia ditabiskan. Bahkan sebelumnya dia punya cita-cita. Maka dalam doanya dia katakan, doa yang sungguh-sungguh bagi kedatangan kerajaan Allah, menuntunnya memohon kepada saudara kapusinnya, Monsignor Giuseppe Angelopoli, uskup di India, agar ia juga dapat merasa secara rohani. Jadi lihat, merasa secara rohani seperti salah seorang misionarisnya. Jadi supaya dia dimasukkan, itulah kerinduannya Padre Pio. Aku akan menemani engkau di mana saja dengan doa dan permohonan. Dengan harapan engkau tidak ragu-ragu menyambut aku sebagai salah seorang misionaris terakhir. Jadi walaupun dia dalam situasi sakit, terbatas, tidak bisa pergi kemana-mana, tapi dia minta supaya dimasukkan sebagai salah satu misionaris. Itulah harapannya secara rohani. Padre Pio menasihati kita agar kita menerima sabda dengan semangat dan kesadaran yang sama seperti para Bapa leluhur dan Bunda Maria sendiri. Kita dimasukkan untuk menjadi misionaris Injil
karena kita merasakan tanggung jawab yang mendalam terhadap saudara-saudara kita. Jadi kalau kita melakukan karya-karya itu kita menjadi misionaris juga. Kalau kita solider, kita adalah misionaris secara rohani, seperti Padre Pio. Maka solidaritas dalam satu perahu menurut Paus Fransiskus. Jadi kita ini satu perahu. Mari kita pasrahkan ketakutan kita kepadanya agar dia mengatasinya. Karena Allah peduli. Seperti para murid, kita juga akan mengalami bahwa bersama dia dalam perahu, perahu tak akan karam. Jadi sehebat apapun yang kita alami, penderitaan apapun, tidak akan karam sebab ia bersama kita. Sebab inilah kekuatan Tuhan, mengubah segala sesuatu yang menimpa kita, bahkan yang paling buruk, menjadi baik. Dia membawa ketenangan dalam badai kita. Dengannya hidup tidak pernah mati. Tuhan menantang kita, dan di tengah-tengah badai, mengundang kita membangkitkan dan menggerakkan solidaritas dan harapan yang mampu memberikan keteguhan, dukungan, dan makna di saat-saat ini, ketika segala sesuatu tampak seperti karam. Kita datang memberi harapan. Paus Fransiskus mengatakan, ya, melampaui matahari, betul bahwa ibu bumi yang sejatinya harmonis dan utuh kini terluka. Ia tak tinggal diam. Ia menyerukan komitmen pembaharuan dan gairah pertobatan. Seperti Fransiskus tadi, perjumpaannya dengan orang kusta, ia bertobat. Namun ia faham juga bahwa revolusi mental bukan sebuah cita-cita yang gampang. Oleh karena itu ia mau agar dunia tak murung dan putus asa, melainkan bangkit menjadi terang yang membawa harapan. Paus Fransiskus meneguhkan gereja dan dunia dengan gairah harapan yang melampaui matahari. Luar biasa, ya. Itulah hebatnya harapan. Maka saudara-saudari yang terkasih, devosan Padre Pio, marilah kita berharap, bertahan, sabar, tekun memikul beban. Jadi jangan lari dari beban itu. Maka pertama bertahan atau bertekun berarti kita sabar. Jadi kalau kita bertahan, bertekun, itulah kesabaran kita. Lalu kedua, kemampuan untuk memikul beban. Jadi jangan, yaitu yang ketiga, atau salib. Jadi jangan melempar tanggung jawab. Jangan meninggalkan beban. Itu harus dipikul. Seperti Yesus memikul sampai ke Golgota. Lalu yang ketiga, tetap setia meski beban semakin berat. Apa boleh buat? Padre Pio begitu. Dia menderita sakit sekali stigmata itu. Tapi ia setia. Ya. Lalu keempat, tidak mengeluh dan meninggalkan beban, tetapi tetap bertahan. Jadi kalau kita mengeluh terus ini, maka memang beban kita semakin berat. Ya. Lalu apalagi meninggalkan beban itu atau menimpakannya kepada orang lain. Tidak. Kita tetap bertahan sampai garis finish. Lalu yang kelima, kita adalah pemelihara benih pengharapan. Kita pelihara itu. Kita pandang ke depan seperti Santo Agustinus katakan tadi, kontemplasi, memandang ke depan. Maka akhirnya kita buat pengendapan untuk kita, ya, sebagai misionaris yang berpengharapan. Yang pertama, aku bersyukur atas rahmat untuk hidup sebagai orang yang berpengharapan. Ya, jadi kita harus tanamkan dalam diri kita itu. Kalau tidak ada harapan kita, maka kita gampang kecewa, putus asa. Ya. Lalu dalam tugas pelayananku ada tantangan dan ada kesulitan. Aku mau bertekun dalam pelayanan. Apapun resikonya, saya harus tekun dan setia. Lalu pertanyaan terakhir, siapkah aku menjadi tanda harapan dalam kelompok doa Padre Pio's Group?
Karena ya tidak bisa kita menutup kemungkinan bahwa banyak teman-teman kita juga yang karena berbagai kesulitan hidup, karena sakit macam-macam ya bisa putus asa. Mampukah kita menjadi harapan bagi teman-teman kita? Dan itulah yang kita lakukan setiap kali kita doa. Mendoakan mereka, saudara-saudara kita, mendoakan mereka juga yang meminta pertolongan kita. Mengapa kita menjadi tanda harapan? Lalu bagaimana aku berusaha mewujudkannya? Inilah tugas kita bersama. Terima kasih, mari kita tutup dengan doa, diberi kesempatan. Mari kita berdoa penyerahan kepada Santo Pio. Santo Pio yang mulia, Santo di era milenium baru ini, Engkau adalah sahabat kami dan penghibur jiwa kami, dan penolong bagi kami para pendosa. Engkau mengenal kami dengan baik, karena Engkau tahu apa artinya menderita. Kepadamu kami mempercayakan kesejahteraan mereka yang kami cintai. Kepadamu kami mempercayakan roh kami, agar kami sanggup menanggung luka-luka di dalam hati kami. Kepadamu kami mempercayakan permohonan kami untuk menghantar jiwa kami kepada Santa Perawan yang penuh rahmat, untuk memperoleh keselamatan abadi dari Tuhan. Kepadamu kami mempercayakan permohonan kami untuk memperoleh kebaikan yang ilahi, berkat yang amat kami inginkan dan butuhkan. Sambutlah kami di bawah perlindungan-Mu. Belalah kami terhadap perangkap setan, dan di atas kesemuanya itu jadilah perantara kami kepada Sang Maha Tinggi, sehingga melalui pengampunan dosa-dosa kami mampu terus berkanjang dalam melaksanakan kebaikan. Amin. Baik, terima kasih untuk kita semua. Itulah pembelajaran kita malam ini. Mudah-mudahan bisa kita petik maknanya untuk kita masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Evo.